Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya. Hari ini bersama Bu Yesi akan belajar tema 9 benda-benda di sekitar kita, subtema 1 benda tunggal dan campuran. Nah, ini fokus materinya bahasa Indonesia dan PPKN. Yang pertama bahasa Indonesia. Dalam tema 9, subtema 1 terdapat pada pembelajaran 1, 2, 3, 4, dan 6. Nah, di sini coba. Ini apa ini? Resek mesin cuci. Kapasitas 10 kg. Program dapat diatur sesuai kebutuhan, mampu mencuci bed cover dan bermacam-macam boneka, tabung standar steel. Tabung stainless steel. Nah, di sini ya. Tabung stainless steel. Ya. Stainless steel itu berarti anti karat ya. Nah, sekarang iklan. Apa itu pengertian iklan? Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Apa tujuan iklan? Iklan dilakukan supaya orang tertarik untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ditawarkan siapa? Ya si pemberi iklan itu. Yang ketiga, penyampaian iklan. Iklan dapat disampaikan melalui media cetak, audio, dan elektronik. Iklan media cetak contohnya koran atau majalah. Iklan audio itu artinya bisa didengar saja, ya, tidak bisa dilihat. Nah, itu contohnya radio. Kemudian iklan elektronik, contohnya televisi. Nah, unsur-unsur iklan. Unsur-unsur iklan yang pertama ada nama produk. Nah, kita bisa lihat langsung di sini ya. Nama produknya apa di sini? Ada toko emas subur. Kemudian gambar yang menarik. Nah, di sini ada gambar menariknya ya. Ini emas ya. Ini langsung nomor top brand number 1. Kemudian kalimat iklan. Kalimat iklannya bagaimana? Jual beli perhiasan logam mulia. Kemudian keunggulan produk. Nah, di sini keunggulan produknya ini nomor 1. Ya. Kemudian harga produknya di sini tidak dicantumkan. Kenapa? Mungkin karena harga produknya berbeda-beda, jadi tidak disampaikan di sini. Kemudian nomor telepon ada tidak? Di sini ada. Ya. Dan alamat pengiklan ada ya. Jadi tokonya ini alamatnya di sini. Paham anak-anak? Di sini unsur-unsur iklan yang baik itu ada 7. Yang pertama ada nama produk, ada gambar yang menarik, ada kalimat iklan, kemudian ada keunggulan produknya itu apa, kemudian yang kelima ada harga produk, yang keenam ada nomor telepon, dan yang terakhir ada alamat pengiklan. Nah, ciri-ciri bahasa iklan yang baik. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Karena apa? Di televisi itu ya, hitungannya cuma detik. Dan itu bayarnya ke televisinya itu sangat mahal sekali. Makanya kalau bisa bahasa iklan itu yang singkat, padat, dan jelas. Tidak hanya di televisi saja. Kalau misalnya di pamflet ya, kalau kita menjelaskan yang panjang kali lebar, nah itu juga memenuhi halaman pamflet itu sendiri. Tapi kalau singkat, padat, dan jelas, bisa dimengerti, gampang dipahami, nah itu bahasanya singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Memikat, daya sugesti. Jadi ada semacam daya ikatnya agar bagaimana caranya para pembeli atau para penglihat iklan itu bisa ingin membeli apa yang diiklankan.
Yang ketiga, menggunakan kata konotatif positif. Apa itu kata konotatif positif? Itu kata kiasan tapi yang positif, ya. Kemudian isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Nah, kita ulangi ya. Ciri-ciri bahasa iklan yang baik, yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mengikat dan memiliki daya sugesti. Yang ketiga, menggunakan kata konotatif positif. Yang keempat, isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Nah, sekarang kita lanjut ke pelajaran PPKN. Terdapat pada pembelajaran 3, 4, dan 6. Nah, kita akan belajar tentang hidup rukun. Apa itu hidup rukun? Hidup rukun dalam persatuan dan kesatuan mencerminkan kepedulian terhadap sesama, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Contoh hidup rukun dalam persatuan dan kesatuan, yang pertama ada bekerja sama membetulkan lampu jalan yang mati. Ini di mana? Di masyarakat ya. Kemudian yang kedua, kerja bakti meratakan jalan yang berlubang. Ini masih di masyarakat. Ya, yang ketiga, kerja bakti membersihkan rumput di lapangan kompleks ya. Itu ya contoh hidup rukun dalam persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai. Yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Dapat disimpulkan bahwa makna dari sebuah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu harus saling bahu-membahu dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Yang keempat, dengan hidup rukun, kita turut memperkuat persatuan dan kesatuan di Indonesia. Yang kelima, keragaman budaya di antaranya berupa upacara adat, rumah adat, tari-tarian, dan berbagai lagu daerah. Itu yang memperkuat atau mempererat persatuan dan kesatuan di Indonesia. Yang keenam, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa kita yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun kita terdiri atas berbagai suku yang beragam, yang beraneka ragam budaya daerah, namun kita tetap satu bangsa Indonesia. Kita memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Bendera kebangsaan kita merah putih sebagai lambang identitas bangsa. Kita bersatu padu di bawah falsafah dan dasar negara Pancasila. Yang ketujuh, hidup rukun harus dilakukan antara sesama anggota masyarakat. Hidup rukun akan membuat persatuan dan kesatuan bangsa semakin kuat. Agama dan suku setiap anggota masyarakat tentu berbeda. Tapi walaupun berbeda, anggota masyarakat harus hidup rukun, saling membantu dan menolong. Contoh hidup rukun di masyarakat misalnya bekerjasama dalam kebersihan dan keamanan lingkungan. Hidup menjadi lebih baik dan nyaman jika hidup dengan rukun. Ya. Anak-anak semua pasti hidup rukun ya, di masyarakat, di rumah, kemudian di rumah ya, kemudian nanti di sekolah juga
akan selalu hidup rukun. Terima kasih anak-anak. Materi pembelajaran kali ini cukup sekian. Semangat belajar. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.